Suatu hari, ketika saya kelas 6, pada hari yang hujan, saya sedang berjalan pulang. Dalam perjalanan saya, yang panjangnya sekitar 1 mil, saya harus berjalan melewati sebuah pemakaman. Bukan pemakaman tua yang kumuh dan menyeramkan, tetapi pemakaman yang banyak dilalui orang, dan biasanya penuh dengan petugas kebersihan. Saya ingat melewati sekelompok dari mereka yang sedang duduk di bangku saat istirahat. Dan saya tidak berpikir apa-apa ketika salah satu dari mereka berdiri dan mulai berjalan agak jauh. Setelah beberapa saat, saya menoleh ke belakang ke arahnya, dan dia dengan cepat menunduk. Dia mengenakan seragam biru muda yang sama dengan yang lain dan memiliki janggut abu-abu. Tetapi saya bisa melihat nama di bajunya, Frank P. Ketika para pekerja lain menghilang dari pandangan, dia masih di belakang saya. Saya mulai khawatir. Sesaat kemudian dia memanggil, "Basah ya?" dengan suara yang ramah. Saya tertawa kecil dengan sopan dan setuju. Kekhawatiran saya meningkat sesaat kemudian ketika saya berjalan keluar dan dia masih di belakang saya. Saya sudah dekat dengan rumah saya sekarang, dan hujan mulai turun deras. Rumah saya sudah terlihat, saya mulai berlari kecil untuk sampai ke sana. Saya melirik ke belakang, dan saya melihat pria itu, yang tampak marah, mulai berlari. Ketika rumah saya semakin dekat, saya mulai berlari kencang. Saya tidak menoleh ke belakang saat saya mengambil kunci dari ransel saya dan membuka pintu. Saya melihat ke belakang saya melihat pria itu di tengah jalan. Saya berjalan ke telepon dan menekan 911. Sebelum saya menelpon, saya melihat keluar jendela. Dia sudah pergi. Saya memberitahu ibu saya apa yang terjadi ketika dia pulang. Dia tidak mempercayai saya. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Ada kilat di luar dan saya bisa melihat bayangan sesekali dari kilatan melalui jendela saya dan di ruang tamu saya. Saya berbaring menyaksikan kilatan-kilatan itu ketika saya melihat garis aneh. Saya melihat lebih dekat dan melihat garis besar seorang pria. Saya berdiri dan berjalan keluar dari kamar saya. Saya berjalan ke ruang tamu. Di luar benar-benar gelap. Saya berdiri di ambang pintu dan menunggu. Lampu depan mobil menerangi wajah pucat Frank P. Saya berlari ke kamar saya dan mengunci pintu. Saya tidak pernah melihatnya lagi setelah malam itu. Tetapi setiap kali saya melihat seragam biru muda itu, saya teringat malam itu dan gambaran menghantui dari wajah kerangka Frank P yang tidak wajar.